tinggal di wilayah yang hampir seluruhnya tertutup pasir, di mana lebih dari 95% lahannya berupa gurun dan hujan turun sangat jarang. Arab Saudi berhasil melakukan sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Negara ini membangun jaringan raksasa untuk menyalurkan air dari Laut Merah demi menopang kehidupan jutaan penduduknya. Setiap hari, miliaran liter air laut disedot ke fasilitas desalinasi besar, lalu dipompa melintasi hamparan gurun melalui jaringan pipa baja yang membentang ribuan kilometer. Mengalirkan air dari laut menuju wilayah pedalaman saja sudah merupakan pencapaian teknik yang luar biasa. Namun, yang membuat dunia benar-benar kagum adalah kemampuan mereka mengubah air laut asin menjadi air tawar yang layak untuk diminum, digunakan dalam pertanian, dan mendukung industri. Lalu bagaimana sebenarnya Sungai Baja tak terlihat ini dibangun dan dijalankan? Mari kita telusuri jawabannya. Arab Saudi dihuni lebih dari 37 juta orang dan hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Sebagian besar populasi tinggal di daerah pesisir Laut Merah dan Teluk Persia, sementara wilayah pedalaman tetap didominasi gurun luas yang hampir tidak berpenghuni. Negara ini dikenal memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Namun, alam tidak selalu memberikan segalanya sekaligus. Meskipun menyimpan lebih dari 40 triliun liter minyak di bawah tanahnya, negara ini tetap harus menghabiskan miliaran dolar hanya untuk menyediakan air tawar bagi penduduknya. Curah hujan rata-rata tahunan bahkan kurang dari 100 mm, sementara suhu musim panas sering melampaui 45 derajat Celcius. Untuk bertahan dalam kondisi ekstrim seperti itu, Arab Saudi membangun sistem jaringan pipa air berskala nasional. Jaringan ini menggunakan pipa baja karbon berkekuatan tinggi yang serupa dengan yang dipakai dalam industri minyak dan gas. Biaya pembangunan rata-rata mencapai sekitar 3 juta dolar AS per kilometer pipa, belum termasuk stasiun pompa penguat dan pabrik desalinasi canggih yang masing-masing dapat menelan biaya puluhan juta dolar. Lalu dari mana semua pipa ini memperoleh airnya? Jawabannya adalah laut. Air laut menjadi sumber yang hampir tak terbatas. Namun air laut mengandung sekitar 3,5% garam, sehingga terlalu asin untuk diminum ataupun digunakan dalam pertanian. Karena itulah, teknologi desalinasi dikembangkan, memungkinkan Arab Saudi memperoleh pasokan air tawar dalam jumlah sangat besar. Air yang telah diproses berasal dari pabrik desalinasi raksasa yang dibangun di sepanjang pesisir Laut Merah. Setiap hari, fasilitas tersebut mampu mengubah jutaan liter air laut menjadi air minum, meskipun membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tahap pertama dalam pembangunan jaringan pipa lintas negara ini adalah proses pembuatan pipa itu sendiri. Pipa diproduksi dari baja karbon berkekuatan tinggi agar mampu menahan tekanan pemompaan terus-menerus, benturan mekanis selama pemasangan di bawah tanah, serta perubahan suhu ekstrim di lingkungan gurun. Pelat baja persegi panjang terlebih dahulu dipotong sesuai ukuran yang telah dihitung sebelumnya. Lembaran ini nantinya akan digulung membentuk pipa melingkar dengan diameter sekitar 1,8 meter dan ketebalan dinding hampir 25 mm. Setelah itu, pelat baja dimasukkan ke mesin penggulung multi-aksis. Di dalam mesin ini, roll-roll besar secara bertahap menekuk baja sedikit demi sedikit hingga kedua ujungnya bertemu dan membentuk tabung pipa yang siap memasuki tahap pengelasan longitudinal. Setelah proses pengelasan selesai, pipa melewati sistem pendingin dengan aliran air lurus untuk menurunkan suhu pada area las. Tahap berikutnya adalah proses penghalusan permukaan. Pipa baja digerinda secara hati-hati di seluruh sisi dan sudutnya untuk menghilangkan gerinda serta memastikan bentuk geometrinya tetap presisi sebelum proses pengelasan tambahan dilakukan. Kedua ujung pipa kemudian diproses dengan teknik bevel welding sehingga terbentuk permukaan sambungan yang ideal ketika pipa disatukan dengan bagian lainnya. Setiap segmen pipa biasanya memiliki panjang sekitar 12 meter. Ukuran ini cukup panjang untuk mengurangi jumlah sambungan las, tetapi masih praktis untuk diangkut dan dipasang di lapangan. Desain tersebut memungkinkan proses penyambungan berlangsung lebih cepat, menjaga kekedapan tekanan, serta memastikan stabilitas struktural dalam jangka panjang ketika pipa dipasang di sepanjang jalur jaringan air nasional. Setelah selesai diproduksi, pipa baja dipindahkan ke area penyimpanan terbuka. Di tempat ini, pipa disusun berdasarkan kelompok produksi dan diberi tanda yang jelas untuk memudahkan pelacakan logistik.
Dari sana, pipa diangkat menggunakan forklift atau derek ke kendaraan pengangkut khusus, kemudian diikat dengan aman agar tidak mengalami deformasi selama perjalanan. Selanjutnya, bagian-bagian pipa tersebut diangkut ratusan kilometer menuju lokasi konstruksi, di mana setiap segmen akan dilas bersama secara langsung di sepanjang jalur pipa lintas negara. Proses pemasangan dimulai dari area persiapan besar yang berada di sepanjang rute pipa. Di lokasi ini, semua segmen pipa yang telah diproduksi dikelompokkan berdasarkan diameter, panjang, serta urutan pemasangannya. Tim teknik kemudian melakukan pemeriksaan visual terakhir untuk memastikan kelurusan pipa, kondisi lapisan pelindung, serta kejelasan kode identifikasi. Pengaturan yang rapi di area ini sangat penting agar alur kerja tetap lancar, menghindari kesalahan pemasangan, dan meminimalkan keterlambatan dalam kondisi gurun yang keras. Pada saat yang sama, tim survei memetakan jalur pipa yang tepat melintasi padang pasir. Mereka menggunakan sistem GPS, total station, dan data topografi untuk menentukan garis rute yang paling stabil. Jalur ini kemudian ditandai langsung di permukaan tanah menggunakan pasak dan cat yang mudah terlihat. Tahap ini sangat penting untuk memastikan pipa melewati jalur yang aman, menghindari tanah yang labil, area pasir yang mudah bergeser, serta wilayah yang rawan erosi. Sebelum penggalian dimulai, lokasi proyek harus dibersihkan dan diratakan agar alat berat dapat beroperasi dengan baik. Jalan akses sementara juga dibuat sejajar dengan jalur pipa untuk memudahkan pergerakan truk, ekskavator, kendaraan pengangkut material, serta peralatan pengelasan. Di wilayah gurun, persiapan lokasi juga mencakup pengendalian debu dan stabilisasi pasir agar visibilitas tetap baik dan keselamatan pekerja terjaga. Setelah rute siap, ekskavator besar mulai menggali parit mengikuti jalur yang telah ditandai. Parit dibuat dengan lebar dan kedalaman tertentu agar cukup menampung pipa serta lapisan penutupnya. Tanah hasil galian kemudian dipilah di lokasi. Material yang masih layak digunakan akan disimpan untuk proses penimbunan kembali, sedangkan material yang tidak cocok akan dibuang. Menjaga kedalaman dan penyelarasan parit secara konsisten sangat penting agar pipa tidak mengalami deformasi atau pergeseran setelah dipasang. Pada beberapa bagian jalur yang melintasi daerah berbatu atau pegunungan terjal, metode peledakan digunakan untuk membentuk parit di dalam batuan keras. Muatan peledak ditempatkan secara terkontrol, lalu diledakkan secara berurutan untuk memecah batu di sepanjang jalur yang direncanakan. Hasilnya adalah parit dengan kedalaman dan lebar yang cukup untuk menempatkan pipa secara aman, bahkan di daerah yang tidak mungkin digali menggunakan alat mekanis. Setelah parit selesai digali, pipa tidak langsung diletakkan di dasar tanah. Lapisan bahan khusus seperti pasir halus atau tanah yang telah disaring disebarkan secara merata sebagai lapisan tempat tidur. Lapisan ini berfungsi mendistribusikan beban secara merata serta mengurangi tekanan langsung pada pipa. Permukaan kemudian diratakan dan dipadatkan ringan agar mencapai ketinggian yang sesuai. Dalam kondisi gurun dengan tanah yang gembur, langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Untuk proyek pipa berdiameter besar, biasanya dibuat koridor konstruksi selebar sekitar 40 meter. Koridor ini memungkinkan seluruh proses pemasangan berlangsung terus-menerus dengan kecepatan rata-rata sekitar 1,5 km per hari. Segmen pipa sepanjang kurang lebih 18 meter dipilih agar jumlah sambungan las di lapangan berkurang, meskipun hal ini menuntut ketelitian tinggi dalam proses pengangkatan, transportasi, dan penyelarasan. Pada tahap pengelasan, penjepit internal hidrolik ditempatkan di dalam sambungan pipa. Alat ini akan mengembang dan menahan kedua bagian pipa agar tetap sejajar sempurna sebelum proses pengelasan dimulai. Operasi pengelasan otomatis yang didukung oleh sekitar 80 pekerja serta puluhan mesin khusus mampu menyelesaikan hingga 150 sambungan las setiap hari pada pipa berdiameter sekitar 42 inci. Setelah pengelasan selesai, setiap sambungan diperiksa menggunakan sistem ultrasonik otomatis untuk memastikan tidak ada cacat di dalam struktur las. Tim pelapis kemudian membersihkan area sambungan menggunakan teknik abrasive blasting, lalu mengaplikasikan lapisan epoksi cair multikomponen. Lapisan ini membentuk pelindung kuat yang menutup seluruh permukaan sambungan sebelum pipa akhirnya diturunkan ke dalam parit dan ditimbun kembali dengan tanah. Pipa yang sudah dirangkai kemudian diturunkan ke dalam parit dengan menggunakan side boom tractor, yaitu kendaraan berantai khusus yang dirancang untuk menangani pemasangan pipa berdiameter besar.
Beberapa boom samping bekerja secara berurutan sepanjang jalur pipa. Masing-masing mengangkat bagian tertentu dari rangkaian pipa menggunakan sabuk pengangkat yang lembut, serta kabel baja agar lapisan pelindung pipa tidak rusak. Seluruh rangkaian pipa diangkat secara merata dan ditahan menggantung di atas permukaan tanah, sementara mesin bergerak perlahan mengikuti jalur parit. Koordinasi yang sangat presisi antar operator sangat penting untuk menghindari puntiran, pembengkokan, maupun benturan dengan dinding parit. Setelah posisi benar-benar sejajar, pipa diturunkan perlahan sedikit demi sedikit hingga akhirnya beristirahat tepat di tengah parit pada lapisan dasar yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selama proses ini berlangsung, para surveyor terus memeriksa elevasi, kelurusan, dan lengkungan alami pipa untuk memastikan tidak ada tekanan sisa yang tertinggal. Metode ini memungkinkan pemasangan yang cepat, stabil, dan sangat presisi, sehingga sangat cocok digunakan pada jalur pipa panjang yang membentang lurus di medan gurun yang relatif datar. Setelah pipa berada pada posisi yang tepat, parit kemudian ditutup kembali secara bertahap dalam beberapa lapisan. Lapisan pertama biasanya menggunakan material halus yang berfungsi melindungi lapisan luar pipa dari kerusakan. Setelah itu, tanah hasil galian sebelumnya digunakan untuk menimbun bagian atasnya. Setiap lapisan dipadatkan menggunakan alat mekanis untuk mencapai tingkat kepadatan tertentu sehingga dapat meminimalkan kemungkinan penurunan tanah di masa depan. Dalam kondisi gurun yang memiliki struktur tanah mudah berubah akibat angin serta suhu ekstrim, proses pemadatan ini sangat penting untuk menjamin umur pakai jaringan pipa dalam jangka panjang. Seluruh sistem pasokan air dimulai dengan menarik air laut langsung dari perairan terbuka dan menyalurkannya menuju daratan, menciptakan sumber air baku yang stabil dan berkelanjutan bagi fasilitas desalinasi. Jalur pipa pengambilan air biasanya dipasang terlebih dahulu di area lepas pantai. Tim instalasi kemudian menyelaraskan setiap segmen pipa secara hati-hati sebelum menurunkannya ke posisi akhir menggunakan derek pengangkat berat yang beroperasi dari tongkang atau platform pesisir. Ketika jalur pipa mendekati garis pantai, setiap bagian disambungkan secara bertahap hingga membentuk saluran kontinu yang dirancang untuk bekerja di bawah tekanan hidrolik yang konstan. Pada tahap ini, ketelitian dalam penyelarasan sangat penting karena sedikit saja penyimpangan dapat mempengaruhi performa aliran air serta ketahanan sistem dalam jangka panjang. Setelah proses perakitan selesai, saluran masuk diperkuat dengan struktur penopang tambahan dan dipasang jangkar kuat pada dasar laut agar tetap stabil. Proses desalinasi dimulai ketika air laut disedot melalui pipa yang terhubung langsung ke sistem penyaringan awal. Air diambil dari lokasi yang berada beberapa ratus meter dari pantai agar kualitasnya lebih stabil. Pada titik ini, berbagai penghalang dan filter awal dipasang untuk menangkap benda-benda besar yang mengapung serta mencegah organisme laut masuk ke dalam sistem. Sebuah pipa berdiameter sekitar 63 cm mampu menarik hingga sekitar 15 juta liter air setiap hari atau lebih dari 10.000 liter per menit. Pompa berkekuatan tinggi kemudian mendorong air laut tersebut menuju fasilitas pengolahan. Namun saat air laut ditarik masuk, seringkali berbagai makhluk laut ikut terbawa, seperti ubur-ubur, kepiting, bahkan ikan kecil. Untuk mencegah organisme tersebut masuk ke sistem, layar penyaring besar dipasang untuk menahan benda apapun yang berdiameter lebih dari sekitar 4,5 mm. Setelah melewati penyaring awal ini, air masih harus melalui layar yang lebih halus untuk menangkap partikel besar yang tersisa. Meski organisme besar sudah dipisahkan, air laut masih mengandung banyak sedimen halus yang tersuspensi. Oleh karena itu, air dialirkan ke tahap filtrasi menggunakan tangki khusus. Di dalam tangki ini, air mengalir ke bawah melalui lapisan pasir dengan bantuan gravitasi. Celah di antara butiran pasir sangat kecil, sehingga hanya air yang dapat melewatinya, sementara partikel kotor akan tertahan. Butiran pasir secara perlahan bergerak berlawanan arah dengan aliran air, sehingga partikel kotor menempel pada permukaannya dan tertinggal di dalam sistem. Setelah tahap ini, air terlihat jauh lebih jernih, namun masih mengandung partikel mikroskopis dalam jumlah besar. Partikel yang lebih besar dari kira-kira 1/10 ketebalan rambut manusia akan disaring pada tahap berikutnya. Air kemudian diaduk menggunakan dayung besar, sementara fasilitas pengolahan menambahkan 2 bahan kimia penting, yaitu natrium hipoklorit sebagai disinfektan dan ferric klorid sebagai koagulan. Koagulan ini menyebabkan partikel halus bergabung menjadi gumpalan yang lebih besar sehingga mudah mengendap di dasar tangki. Dengan proses ini, sebagian besar kotoran berhasil dihilangkan, tetapi air masih belum cukup bersih untuk tahap pemisahan garam. Setelah proses penyaringan awal selesai, air dialirkan menuju sistem cartridge filtration yang berfungsi sebagai perlindungan terakhir sebelum tahap reverse osmosis. Di dalam setiap rumah filter,
Terdapat beberapa kartrid yang terbuat dari serat berlapis yang dipadatkan dengan ukuran pori sangat kecil, sekitar 1 hingga 5 mikron. Ketika air mengalir dari bagian luar menuju inti kartrid, partikel mikroskopis akan tertangkap di antara lapisan serat, sementara air yang lebih bersih melewati dinding filter dan melanjutkan perjalanan ke tahap berikutnya. Ketika kartrid sudah jenuh oleh partikel kotoran, teknisi akan menggantinya agar sistem tetap bekerja dengan efisiensi maksimal. Tahap paling penting kemudian dimulai, yaitu proses pemisahan garam dari air laut. Garam sulit dipisahkan karena ion-ionnya melekat kuat pada molekul air melalui gaya tarik elektrostatik. Untuk memutus ikatan ini, diperlukan tekanan yang sangat tinggi. Air kemudian memasuki proses reverse osmosis, di mana tekanan yang lebih besar dari tekanan osmotik alami diterapkan, sehingga air dipaksa melewati membran sangat halus, sementara garam dan kotoran lainnya tertinggal di belakang. Untuk menghasilkan tekanan besar tersebut, fasilitas menggunakan pompa sentrifugal berkekuatan tinggi. Setiap komponen dalam sistem pompa mengatur tahap tekanan tertentu yang meningkat secara bertahap ketika air melewati beberapa tahap kompresi. Pada tahap akhir, tekanan dapat mencapai sekitar 60 bar atau sekitar 60 kali tekanan atmosfer. Tekanan sebesar ini cukup kuat untuk memisahkan molekul air dari garam pada tingkat yang sangat halus. Setelah melewati penyaringan reverse osmosis tahap pertama, air sebenarnya sudah hampir bebas dari garam. Namun masih terdapat jejak ion serta mineral mikro yang harus dihilangkan agar memenuhi standar air minum tertentu. Karena itu, air dialirkan melalui tahap reverse osmosis kedua yang menggunakan membran lebih halus dan bekerja pada tekanan yang sedikit lebih rendah. Tahap ini mampu menurunkan konduktivitas listrik air hingga sangat rendah, menghilangkan sisa ion, dan menghasilkan air dengan tingkat kemurnian sangat tinggi. Air hasil proses ini sangat bersih dan hampir murni sempurna. Namun, sebelum dapat dikonsumsi manusia, air tersebut masih harus melalui tahap penyesuaian kimia. Setelah keluar dari membran reverse osmosis, air memang sudah aman untuk irigasi, tetapi nilai pH-nya perlu diseimbangkan terlebih dahulu agar layak diminum. Untuk itu, fasilitas pengolahan biasanya menambahkan sedikit larutan asam atau bahan penyeimbang untuk mengembalikan pH air ke tingkat yang aman. Selain itu, air hasil desalinasi biasanya kehilangan sebagian besar mineral alaminya. Oleh karena itu dilakukan proses remineralisasi, yaitu penambahan mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Langkah ini bertujuan memperbaiki rasa air, menyesuaikan alkalinitas, serta mengembalikan komposisi mineral yang sehat bagi tubuh manusia. Dengan demikian, air yang dihasilkan tidak hanya aman diminum, tetapi juga memiliki rasa yang lebih alami dan kualitas yang lebih baik. Setelah semua proses selesai, air bersih tersebut didistribusikan ke berbagai kota dan wilayah permukiman melalui jaringan pipa modern yang membentang luas di seluruh Arab Saudi. Namun, seluruh sistem ini memiliki biaya operasional yang sangat tinggi. Produksi air desalinasi dapat mencapai sekitar $5 per meter kubik, sementara di negara seperti Amerika Serikat, biaya air dalam jumlah yang sama mungkin hanya beberapa puluh sen saja. Begitulah keseluruhan proses luar biasa yang memungkinkan negara gurun seperti Arab Saudi menyediakan air tawar bagi jutaan penduduknya. Teknologi, rekayasa, dan investasi besar bekerja bersama untuk mengubah air laut menjadi sumber kehidupan di tengah lingkungan yang sangat kering. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.